Hai Cooperian, saya Mia, tutor matematika kalian. Di video ini kita bakal membahas cara menjawab soal ujian nasional mengenai bangun ruang sisi lengkung. Nah, berdasarkan penelitian Kuiper, soal dengan topik tersebut paling sering muncul selama 5 tahun terakhir. Kita bahas yuk. Nah, soal pertama ini kita ambil dari ujian nasional tahun 2015. Di sini katanya, sebuah benda berbentuk setengah bola dengan panjang diameter 24 cm. Nah, ditanya pada soal itu adalah volume benda tersebut. Untuk memudahkan, kita coba sketch gambarnya. Nah, ini dia. Bendanya berupa setengah bola ya. Nah, adik-adik ingat, pada setengah bola, besar panjang ini adalah jari-jarinya ya. Nah, nanti di sini adalah R, ini sama aja, R-nya sama di mana-mana. Untuk menjawab soal ini, harus diingat dulu, volume bola itu apa sih rumusnya? Nah, volume bola, rumusnya adalah 4/3 V R pangkat 3. Nah, ini dia. Sedangkan yang ditanya pada soal, volume bendanya itu adalah setengah dari volume bola. Nah, adik-adik tinggal ganti. Rumus volume bolanya apa? Rumus volume bolanya itu tadi adalah 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Maka jadinya volume benda jadinya apa? Ini kita sederhanakan. 4 dibagi 2, sini 2. 2/3 V R pangkat 3. Nah, pada rumus ini kita memakai R. Berarti R ini jari-jari, adik-adik harus ingat. Kalau jari-jari, nah jari-jari, misalnya R itu sama dengan setengah dari diameter ya. Nah, diameter. Oke. Pada soal dikasih tahu, dia diameternya adalah 24 cm. Sehingga jari-jarinya adalah setengah dikali 24. Jadi berapa nih jari-jarinya? 12 cm. Sekarang kita substitusikan nilainya ke dalam rumus. Maka volume benda, tadi volume bendanya adalah 2/3 VR pangkat 3. 2/3 VR pangkat 3. Oke, 2/3. Nah, ini hati-hati ya. Di sini kan pakai V. V ini bisa dua pilihannya. Adik-adik bisa saja memakai 3,14, 3,14 ya bacaannya. Atau memakai 22/7. Kita lihat pada opsi jawaban, dia memakai V di sini. Artinya apa? Kita tidak perlu mensubstitusi nilai dari V-nya. Ya, langsung dibuat aja dulu. V. Oke. Sekarang R pangkat 3. Tadi R-nya udah nemu 12 cm. Berarti di sini adalah 12 pangkat 3. Nah, ini silahkan adik-adik hitung. Kita hitung ya, nanti disederhanakan sehingga hasil akhirnya menjadi 1152 V. Nah, ini dia volume benda. Ingat, satuannya apa? Satuannya adalah cm3. Jadi jawabannya ada di pilihan jawabannya yang B ya. 1152 V cm3. Kita lanjut ke video berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini diambil dari ujian nasional tahun 2014. Nah, di sini katanya, perhatikan gambar gabungan kerucut dan tabung di bawah katanya. Luas permukaan bangun tersebut adalah, ini dia ya, perhatikan. Nah, dia terdiri dari satu kerucut dan ada tabungnya. Ditanya adalah luas permukaan. Nah, ada diingat, berarti luas permukaan dari bangun itu terdiri dari, yang pertama, luas dari selimut kerucut ya. Luas selimut kerucut. Kita kasih gambar saja. Nah, ini dia luas dari selimut kerucut.
ditambah luas dari selimut tabung. Nah, ini luas selimut si tabung. Nah, ini tabung. Terus, jangan lupa kalau luas permukaan, bagian alasnya juga termasuk. Nah, jadi ditambah dengan luas alas dari tabung ya. Luas alas dari tabungnya. Nah, sekarang ingat lagi, kalau selimut, rumus luas selimut dari kerucut apa? Rumusnya adalah V dikali R dikali S. Nah, untuk mencari S, nanti dulu kita lihat ya. Masukin dulu rumusnya. Ditambah luas selimut dari tabung. Nah, luas selimut dari tabung, berarti yang di luarnya ini, berarti dia diameternya ya. Kita bisa buat luas selimutnya itu adalah V dikali D dikali T. Karena nanti ini menjadi diameternya dan lebarnya nanti tingginya ini. Untuk luas alas si tabung, nah ini hafal nih biasanya selalu V R kuadrat, karena tabung alasnya berupa lingkaran. Nah, ini kakak samakan semua karena di sini R, biar lebih mudah kita ganti yang D ini menjadi R juga. Jadi di sini V RS ditambah, kalau ini D, tadi kita tahu kalau diameter itu adalah setengah, diameter itu adalah 2 kali dari jari-jari. Berarti nanti di sini 2 V R T ditambah V R kuadrat. Oke, kita lihat lagi S ini. Nah, pada soal kita nggak tahu berapa sih panjang S-nya. Nah, untuk mencari S, kita tarik dulu garis tinggi. Nah, ini adalah tinggi dari kerucut. Nah, ini T-nya. Dan ini adalah jari-jarinya. Adik-adik perhatikan, diameternya 14. Diameter pada tabung itu sama saja dengan diameter pada kerucut. Maka jari-jari pada tabung berarti juga sama dengan jari-jari pada kerucut. Ini kalau diameternya 14, berarti jari-jarinya ada nilainya 7 ya, karena setengah dari diameter. Jadi nanti R-nya sini 7. Sekarang tingginya. Kita nggak tahu nih tinggi kerucut ini berapa. Yang dikasih tahu di gambar itu tinggi semua bangun. Tingginya itu 36 cm. Sedangkan tinggi tabung adalah 12 cm. Berarti sisanya ini berapa tingginya? Tinggal kita kurangkan di sini. 36, nah ini tadi 36 dikurang 12 nih. Jadi berapa? Tingginya ini 24 ya. Maka nanti di sini tingginya adalah 24. Nah, kalau diperhatikan ini kan sudah seperti sebuah segitiga siku-siku. Maka S-nya di sini, S-nya itu adalah akar dari kuadrat sisi sikunya, jumlah di kuadrat sisi sikunya, atau di sini T kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Kita masukkan. T kuadrat berarti 24 kuadrat ditambah R kuadrat berarti 7 kuadrat. Nah, ini 24 kuadrat berapa? 576 ditambah 49. Nah, ini cari, ini jadinya 625. Inilah nilai S-nya. Kita cari berapa luas dari selimut, luas selimut dari kerucut, luas selimut tabung, dan luas alas dari si tabung. Yang pertama itu luas selimut kerucut. Nah, tadi luasnya apa? Luasnya itu adalah VRS. Nah, untuk memudahkan mengingat, adik-adik ini ada supernya loh. Supernya, solusi Kuipernya itu adalah lu semut perusak. Lu artinya adalah luas, semut artinya dari selimut. Sama dengan perusak. P-nya ini menjadi pi,
ini R, dan ini S. Jadi VRS. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. V adalah 22/7. R-nya berapa? R-nya tadi kita udah cari, R-nya 7 ya. Nah, berarti R-nya 7, S-nya adalah 25. Nah, ini kita sederhanakan. 7 dibagi 7, nanti 1, 22 dikali 25, ini nilainya adalah 550. Nah, ini luas selimut dari kerucut. Yang kedua, kita cari luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung tadi apa? Nih, Adik-adik masih ingat? 2VRT. Oke, di sini kita tulis 2VRT. Nah, kita masukkan nilainya. 2 dikali 22/7. R-nya masih sama ya. R-nya itu adalah 7. Tinggi adalah tinggi dari tabung. Hati-hati ya. Tinggi tabung ini ya, 12 cm. Di sini 12 cm nanti. Kita sederhanakan. 7 dibagi 7. Nah, ini kita kalikan. 2 dikali 22 dikali 12. Berapa nilainya? Nilainya adalah 528. Nah, yang terakhir kita cari adalah luas alas dari si tabung. Nah, ini dia. Luas alas tabung tadi rumusnya apa? VR kuadrat. Karena alasnya berupa lingkaran ya. VR kuadrat. Kita pakai V-nya 22/7 dikali R-nya adalah 7 kuadrat. Ini, maka luas alasnya adalah 154. Nah, kita udah ketemu semua nilai luasnya, tinggal kita masukkan ke dalam rumusannya tadi. Luas selimut dari kerucut itu 550. Ditambah luas selimut dari si tabung 528. Ditambah luas selimut, bukan selimut lagi ya, luas alas dari tabung 154. Nah, adik-adik, jumlahkan ini, maka nanti nilainya itu adalah, jumlahkan, nilainya adalah 1232 cm persegi. Pilihan jawabannya ada di C ya, 1232 cm persegi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3 kita ambil dari ujian nasional tahun 2016. Nih, sebuah kerucut katanya mempunyai volume 27 cm3. Nah, jika diameter alas kerucut diperbesar 2 kali dan tingginya diperbesar menjadi 3 kali, berapakah volume kerucut yang baru? Nah, kita lihat ya dari soal dikasih tahu diameternya berubah menjadi 2D, karena dia diperbesar 2 kali. Tingginya akan menjadi 3T. Adik-adik harus ingat, volume dari kerucut adalah 1/3 kali V dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, kalau volume yang pertama, kita misalkan volume 1, ini sebelum diperbesar, nilainya berapa? 1/3 dikali V. Ini kan R kuadrat nih, supaya sama dengan bentuk pada soal, kita ganti. R-nya kita jadikan dalam bentuk D. Jadi kalau R itu ternyata berapa? R itu adalah setengah dari D. Jadi di sini adalah D/2. Ini kita kuadratkan, dikali dengan T. Sehingga nilainya berapa? 1/3 V. Ini menjadi D kuadrat per 4. Jangan lupa 2 juga dikuadratkan, dikali tinggi. Nah, kita kalikan jadi 1/12 V dikali D kuadrat dikali tinggi. Ini volume mula-mula atau V1-nya. Volume mula-mula ini dikasih tahu di soal. Nilainya adalah 27. Sekarang kita mau cari volume setelah diperbesar. Berarti dia, kita anggap volume kedua setelah diperbesar. Berarti ini dia volumenya mula-mula, kan ini rumusannya. 1/12 dikali V. Nah, D-nya jadi berapa? D-nya kan jadi 2D nih.
Berarti kita ganti 2D, jangan lupa juga dikuadratkan. T-nya jadi berapa? T-nya menjadi 3T, berarti di sini 3T. Sama dengan 1/12 dikali V, ini kita kuadratkan, jadinya 4D kuadrat dikali 3T. Nah ini, disederhanakan bentuknya. 4 kali 3 ini kan bisa dikalikan, taruh keluar, 12. Kakak kasih kurung, 1/12 dikali V dikali D kuadrat dikali T. Nah, kalau diperhatikan, rumusan ini kan sudah ada nilainya tadi ya, kembali ke volume mula-mulanya atau volume awalnya. Berarti nanti dia 12 kali dari volume sebelum diperbesar, berarti 12 kali. Ini berapa nilainya? 27 ya, dikali 27. 12 dikali 27, maka nilainya adalah 324 cm kubik. Karena kita bicara mengenai volume. Pilihan jawabannya ada di B, 324 cm kubik. Demikianlah pembahasan kita mengenai soal ujian nasional dengan topik bangun ruang sisi lengkung. Semoga bermanfaat. Salam Kiper.